Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini ya, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan meskipun dalam kondisi yang masih dalam pandemi COVID-19 sehingga ya, pertemuan kita pada kesempatan ini ya, dalam bentuk video ya atau dalam jaringan atau online. Ya, tapi itu tidak mengurangi makna dari pelaksanaan PKKMB ini ya, yakni melakukan atau memberikan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ya, pada kesempatan ini ya, adapun sesi yang kita laksanakan pada kesempatan ini adalah pengenalan program studi, ya, yang dimana adik-adik atau mahasiswa dan mahasiswi yang telah memilih program studi PGSD, ya, pada kesempatan ini ya, kami akan memberikan penjelasan, ya, pengenalan terkait dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya, baik. Sebelum kami memberikan penjelasan yang lebih dalam atau secara mendetail terkait program studi PGSD, ya, kami ingin memperkenalkan diri dulu, ya. Nama saya Muhammad Rudini, SPD MPD, ya, NIDN 0919068703. Ya, alamat saya di Jalan Pendidikan nomor 55, Kelurahan Tambun, ya, Kabupaten Toli-Toli. Latar belakang pendidikan yaitu S1 saya itu di Prodi PGSD Universitas Negeri Makassar, ya, selesai pada tahun 2011. Ya, kemudian saya melanjutkan S2 saya di Prodi Pendidikan Dasar, ya, Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar dan selesai pada tahun 2017. Ya, latar belakang jabatan saya di Universitas Madako, ya, yang pertama saya pernah menjadi kepala laboratorium micro teaching, ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, kemudian menjadi ketua program studi PGSD dari tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sampai tahun 2025. Ya. Adapun nomor kontak saya bisa dilihat ya 082240332558. Ya, baik, itu sedikit perkenalan dari saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat datang, ya, selamat bergabung kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi mahasiswa baru, ya, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Madako Toli-Toli. Ya, program studi PGSD Universitas Madako Toli-Toli ya sebenarnya sudah dari tahun 2014 dilakukan pengusulan ya oleh pihak Universitas Madako Toli-Toli, ya. Namun beberapa hal yang mungkin dipertimbangkan oleh kementerian pada saat itu sehingga belum melakukan persetujuan, ya, belum mengeluarkan izin penyelenggaraan
untuk prodi PGSD. Nah, nanti pada tahun 2019 ya, tepatnya 2 tahun yang lalu ya, barulah ya izin penyelenggaraan yang diusulkan oleh Universitas Madako Toli-Toli ini disetujui oleh Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ya, nomor 937 garing KPT garing 1 garing 2019 ya, tentang izin pembukaan program studi pendidikan guru sekolah dasar program sarjana pada Universitas Madako Toli-Toli ya, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Toli-Toli. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa program studi PGSD itu tidak diakui, ya, program studi PGSD Universitas Madako itu ilegal, ya, program studi PGSD Universitas Madako itu ya tidak terakreditasi, ya ini adalah berita atau informasi yang tidak benar, ya. Mungkin adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang pada saat proses pendaftaran ya pernah mendengarkan informasi ini ya. Melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa berita itu tidak benar ya. Kalau mengatakan bahwa program studi PGSD itu ilegal, program studi itu tidak diakui oleh negara ya. Buktinya adalah ya surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang kami sebutkan tadi ya. Izin penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh ya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang pada saat itu memang masih dipegang oleh Kemenristek-Dikti ya. Sekarang itu ya kembali kepada Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud ya. Ya, baik, itu sedikit terkait dengan legalitas program studi PGSD Universitas Madako Toli-Toli ya. Jadi ketika kalian mungkin mendengarkan lagi berita informasi yang seperti kami katakan tadi ya, maka ya, kami berharap ya Anda yang akan mengkanter ya, Anda yang akan meluruskan informasi itu dengan memperlihatkan ataupun ya membacakan ya keputusan Menteri Riset Teknologi ya, dan Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan pada tahun 2019 terkait dengan izin penyelenggaraan program studi PGSD Universitas Madako Toli-Toli. Ya, selanjutnya ya, program studi pendidikan guru sekolah dasar ya juga telah mendapatkan dukungan penuh ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli ya, Bapak Dr. Ajemain Laterei, MSI. Ya. Beliau sangat mendukung ya dengan dibukanya program studi PGSD di Universitas Madako. Ini harapan beliau ya dapat melahirkan ya calon guru SD yang profesional dan bisa memenuhi kebutuhan Kabupaten Toli-Toli terkait dengan guru SD yang memang pada saat ini dan beberapa tahun sebelumnya itu ya kebutuhannya itu sangat tinggi ya. Ya, bukan hanya di Kabupaten Toli-Toli, di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi dan kabupaten-kabupaten yang lain khususnya di Sulawesi Tengah ya itu masih membutuhkan guru sekolah dasar yang cukup banyak ya, yang cukup tinggi. Nah, sehingga memang banyak masyarakat ya yang memang bersyukur dengan dibukanya program studi PGSD di Universitas Madako Toli-Toli. Ya, dan kami juga ya selaku pengelola program studi dan fakultas ya, juga telah melakukan penandatanganan MOU kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli. Salah satunya ya program PPL ya, program Sekolah Mitra ya, yang dimana
nanti mahasiswa dapat melakukan praktikum, kemudian dapat melakukan pengabdian ya di sekolah-sekolah yang telah direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan ya untuk menjadi mitra program studi PGSD Universitas Madako ya Toli-Toli. Nah, kemudian visi dan misi program studi PGSD ya. Program studi PGSD ya memiliki visi unggul, berdaya saing dan berkarakter ya, dalam pengembangan sumber daya manusia profesional dan kompetitif di bidang guru sekolah dasar berbasis kajian pesisir ya. Kemudian misi adalah ya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan guru sekolah dasar yang profesional, kompetitif dan berkarakter. Melaksanakan penelitian yang inovatif ya dalam pembelajaran pendidikan sekolah dasar yang melibatkan dosen, mahasiswa ya dan juga guru SD ya sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, ya, pendidikan sekolah dasar yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan guru sekolah dasar dalam upaya peningkatan ya mutu pembelajaran ya di sekolah dasar. Ya. Nah, kemudian tujuan diadakannya program studi PGSD yang pertama, mewujudkan program studi PGSD yang menghasilkan guru SD yang profesional dan kompetitif dan berkarakter di tingkat lokal dan regional pada tahun 2025 dan di tingkat nasional pada tahun 2030. Ya, kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, ya, berdaya saing, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Menghasilkan guru SD yang mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional, kompetitif di tingkat lokal, regional, dan nasional. Kemudian menghasilkan guru SD yang mampu menciptakan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, ya, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Sehingga tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai. Ya. Selanjutnya, kurikulum ya dalam prodi PGSD. Ya. Kurikulum yang diterapkan dalam prodi PGSD ya ini mengacu pada tuntutan dari Kemendikbud ya, yaitu ya, kurikulum dengan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mengacu kepada ya, bentuk non-blok. Ya, ini akan kami jelaskan. Yang dimana bentuk non-blok ini adalah ya, mahasiswa program studi PGSD itu melaksanakan atau mengikuti perkuliahan kompetensi prodi itu hanya dilaksanakan selama 4 semester. Ya. Jadi tatap muka dalam proses perkuliahan itu dilaksanakan dalam 4 semester. Nah, kemudian di semester 5, ya, di semester 5 itu mahasiswa prodi PGSD diberi kebebasan untuk ya, memprogramkan mata kuliah di luar program studi PGSD ya selama 1 semester ya atau setara dengan 20 SKS ya. Program studi menentukan 3 program studi yang akan menjadi tujuan mahasiswa prodi PGSD nantinya ya setelah dikaji berdasarkan capaian lulusan ya, itu kami menetapkan kepada 3 program studi yaitu prodi teknologi pendidikan, kemudian prodi pendidikan bahasa Inggris dan prodi manajemen ekonomi manajemen. Ya. Kemudian pada semester 1 itu terdiri dari 24 SKS ya dari beberapa mata kuliah yang mengacu kepada kompetensi pembelajaran sekolah dasar ya. Kemudian semester 2 juga 24 SKS ya, ada
mata kuliah wajib universitas, kemudian ada mata kuliah wajib fakultas, dan mata kuliah wajib program studi. Ya, semester 3 juga 24 SKS, semester 4 itu 20 SKS. Ya, semester 5 ya ini yang kami jelaskan tadi bahwa ya mata kuliah di luar program studi yang akan dipilih nanti ya atau yang akan disesuaikan dengan capaian lulusan program studi PGSD itu ada 3 program studi, yaitu teknologi pendidikan, kemudian pendidikan bahasa Inggris. Ya. Teknologi pendidikan diharapkan mahasiswa itu ya, dapat mengembangkan kompetensi di bidang penerapan pembelajaran berbasis TIK ya dalam proses pembelajaran. Tentunya yang diharapkan di sini adalah dalam pembelajaran sekolah dasar. Nah, kemudian program studi bahasa Inggris ya itu terkait pengembangan kompetensi di bidang penguasaan bahasa Inggris. Ya, jadi diharapkan nantinya lulusan program studi PGSD itu dapat menerapkan proses pembelajaran itu menggunakan bahasa Inggris ya. Ya, ini harapan kita ke depan ya. Jadi kami selaku pengelola program studi ya berencana untuk membuka program studi PGSD bilingual ya, yang mana akan menguasai ya, 2 bahasa ya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga kami memandang perlu untuk ya memprogramkan mata kuliah di luar program studi dengan tujuan prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, kemudian prodi ekonomi manajemen ya. Ini kami harapkan pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang kewirausahaan dan manajerial usaha. Nah, kemudian di semester 6 itu PPL. Nah, perlu juga kami jelaskan di sini bahwa PPL ya atau praktik pengalaman lapangan ya ini pada tahun-tahun sebelumnya atau pada kurikulum sebelumnya ya itu dilaksanakan selama 3 bulan. Nah, namun pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini terkait dengan PPL ya itu dilaksanakan selama 6 bulan. Nah, dan di prodi PGSD itu telah ya, menentukan kebijakan ya selama 6 bulan, 3 bulan pertama itu akan PPL dilaksanakan di sekolah-sekolah perkotaan ya. Kemudian 3 bulan selanjutnya itu akan dilaksanakan di sekolah-sekolah pedesaan ya, khususnya sekolah-sekolah yang termasuk pada sekolah daerah terpencil. Ya, ini akan memberikan pengalaman yang berharga kepada mahasiswa calon guru sekolah dasar ya, dalam proses pembelajaran, sehingga pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan di sekolah-sekolah perkotaan dapat mereka aplikasikan ya, dapat diaplikasikan di sekolah-sekolah pedesaan atau sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil. Ya, kemudian di semester 7 itu KKN ya. Sama seperti pada program PPL tadi, di semester 7 KKN juga dilaksanakan selama ya 6 bulan ya. Pada program kurikulum sebelumnya itu hanya 2 bulan atau 3 bulan. Nah, pada program MBKM KKN dilaksanakan selama ya 6 bulan. Ya, dan KKN ini terdiri dari beberapa pilihan bentuk KKN ya. Ada KKN penelitian riset, ada KKN membangun desa, ada KKN kewirausahaan. Ya, ada beberapa bentuk. Jadi mahasiswa akan diberikan kebebasan untuk memilih program KKN apa yang diminati ya. Program KKN apa yang akan dilaksanakan. KKN magang ini ya mahasiswa akan ditempatkan di sekolah-sekolah ataupun di kantor-kantor ataupun di instansi-instansi pemerintah ya yang terkait dengan capaian lulusan
program studi PGSD itu sendiri, ya. Kemudian di semester 8 akan kembali ke program studi untuk melaksanakan penyusunan atau seminar proposal penelitian, kemudian melaksanakan skripsi sebagai tugas akhir dalam program akademik di program studi PGSD. Ya, itu terkait kurikulum. Ya, selanjutnya ya, profil lulusan. Nah, ini yang sudah sempat saya singgung tadi. Terkait profil lulusan PGSD, ya, itu ditetapkan ada 3, ya. Yang pertama, diharapkan setelah menempuh pendidikan atau menempuh program akademik di program studi PGSD, ya, yang pertama, ya, profil lulusan itu adalah menjadi tenaga pendidik atau guru, ya. Tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar yang mampu merencanakan, yang mampu melaksanakan, mampu mengevaluasi, dan mampu mengembangkan pembelajaran berdasarkan keilmuan, karakter, ya, inovasi, ya, dan tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, ya, profil lulusan yang kedua adalah peneliti, ya. Jadi bukan hanya setelah menempuh pendidikan, setelah menempuh proses atau kegiatan akademik di program studi PGSD, bukan hanya menjadi guru SD, tetapi bisa juga menjadi seorang, ya, peneliti, ya, yang tentunya peneliti yang mampu memecahkan permasalahan pembelajaran, ya, mampu menghasilkan inovasi pembelajaran, ya, dan tentunya dia dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, menjadi praktisi dan konsultan pendidikan. Praktisi dan konsultan pendidikan tentunya di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar dalam bidang pengelolaan pendidikan, pembinaan ekstrakurikuler, ya, pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan media pembelajaran. Ya, selanjutnya, dosen dan tenaga pengajar yang ada di program studi PGSD, ya, kurang lebih itu berjumlah, ya, 11 orang, ya. Pertama ada Dr. Andes Theophilus Timoto MPD, ini merupakan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian Saugadi SPD MPD, ini merupakan wakil dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, saya sendiri, ya, Muhammad Rudini SPD MPD. Kemudian Dr. Hasya Marto SPD MPD. Kemudian Dr. Burhan SPD MPD, Mustaqim SPD MPD, Nasriani SPD MPD, Muhammad Khairul Ummah SPD MPD, Hamna SPD MPD, Arisa SPD MPD, dan Pak Jeffrey Utomo SPD MPD. Ya, nanti kalau insya Allah program PKKM ini selesai, ya, kita diberi kebebasan untuk melakukan perkuliahan tatap muka, ya, kalian akan melihat beliau-beliau ini, ya, nanti pada saat perkuliahan tatap muka, insyaallah. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi yang ada di program studi PGSD. Yang pertama, organisasi yang ada di program studi PGSD. Yang pertama adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi PGSD atau Himaprodi PGSD. Ya, ini diketuai oleh Mulyadi, ya, dan telah banyak menghasilkan dan telah banyak melakukan gebrakan-gebrakan baru dalam kegiatan himpunan, ya, melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan suatu produk-produk, ya, dan membantu masyarakat. Ya, salah satunya, ya, beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PGSD, ya, salah satunya, ya, program melawan COVID-19, ya. Ini dilaksanakan, ya, pada bulan Maret 2021,
ya, dilaksanakan di Kelurahan Tambun, yaitu melakukan penyemprotan desinfektan di salah satu lingkungan di Kelurahan Tambun, ya, dan ini diapresiasi positif oleh masyarakat dan merasa sangat terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa program studi PGSD, ya, khususnya program studi PGSD. Kemudian kegiatan kedua yang telah dilaksanakan atau telah dilakukan oleh Hima Prodi PGSD, ya, ada program berbagi literasi. Ya, program berbagi literasi ini dilaksanakan di SD Labengga, ya, Kecamatan Galang, Desa Ogomoli. Ya. Ini juga diapresiasi positif oleh guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut dan merasa sangat terbantu ya dengan program berbagi literasi ini karena memberikan literasi baru kepada siswa dan siswi yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ada program peduli mangrove. Nah, ini juga sangat diapresiasi oleh masyarakat pesisir. Ya, kegiatan ini dilaksanakan di Desa Salu, ya, di Dusun Salu, Kelurahan Nalu, ya, di mana memang kawasan pesisir yang ada di sana itu mangrove-mangrove yang ada di wilayah pesisir ini sudah terancam habis ya karena beberapa faktor yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini memanggil mahasiswa-mahasiswa program studi PGSD untuk melakukan suatu gerakan ya peduli mangrove ya dengan kembali menanam atau kembali menghijaukan pesisir pantai dengan mangrove-mangrove yang ditanam oleh mahasiswa prodi PGSD. Ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan di himpunan mahasiswa program studi dan diharapkan dan masih banyak lagi ya program-program yang sudah dilaksanakan oleh program studi himpunan mahasiswa program studi namun tidak ditampilkan ya, karena durasi yang terbatas. Ya, selanjutnya ya organisasi yang juga akan dilakukan ya atau diadakan di program studi PGSD adalah organisasi pramuka. Ya, sebenarnya pada tahun 2000 kemarin ya pengurus ini akan dilantik ya namun karena pandemi ya ini membuat kami selaku pengelola program studi dan dalam hal ini Kuarcap ya menunda untuk pelantikan pengurus ya sehingga kita menunggu konfirmasi dari Kuarcap untuk ya bagaimana ya proses pelantikan ya pengurus organisasi pramuka di Universitas Madako Toltor dan kami berharap semoga ya di tahun 2021 ini semoga organisasi pramuka di program studi PGSD khususnya di Universitas Madako Toli bisa segera dilantik ya insya Allah. Nah, kemudian organisasi ketiga Korps Sukarela KSR atau ya ini bekerja sama dengan PMI ya Palang Merah Indonesia. Ya, selanjutnya organisasi kemahasiswaan ya yang kita rencanakan akan kita laksanakan atau akan kita siapkan ya, itu organisasi seni art PGSD. Ini ya akan mewadahi ya akan mengakomodir bakat-bakat ya minat yang ada pada mahasiswa program studi PGSD di bidang kesenian ya baik itu seni musik, seni tari, ya, seni drama ya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian
aturan seragam perkuliahan di prodi PGSD. Ya, ini berbeda dengan prodi-prodi yang lain yang ada di Universitas Madako Toli-Toli. Ya, ini hanya berlaku pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, yang dimana aturan seragam perkuliahan itu diatur dalam aturan program studi. Ya. Senin dan Selasa, ya, kostum yang dilaksanakan ya itu celana hitam ya untuk pria, ya, celana hitam, kemeja putih, ya. Kemudian kostum untuk wanita, rok hitam dan kemeja putih. Nah, jadi ya, untuk wanita ini tidak diperkenankan untuk memakai celana ya pada saat perkuliahan tatap muka, ya. Nah, kemudian Rabu Kamis itu menggunakan batik, ya, bawahannya bebas, ya, yang penting celana kain, ya, bukan jeans. Nah, kemudian hari Jumat bebas rapi, ya, bukan kaos oblong dan jeans. Ini adalah aturan seragam perkuliahan untuk prodi PGSD. Nah, kemudian prosedur belanja program mata kuliah, ya. Saya kira materi ini atau poin ini telah dibahas oleh Kepala BAK ya terkait dengan prosedur belanja ataupun program KHS, program KRS, ya. Saya kira sudah dibahas oleh Ketua BAK, ya. Dan nanti jika ada yang ingin dipertanyakan terkait prosedur belanja dan program mata kuliah, ya itu bisa ditanyakan langsung atau ditanyakan langsung kepada pengelola program studi. Ya. Ya, selanjutnya ya kami selaku pengelola program studi pendidikan guru sekolah dasar ya sekali lagi mengucapkan selamat bergabung dan selamat berjuang di prodi PGSD. Pilihan yang telah kalian jatuhkan pada prodi PGSD ini adalah suatu pilihan yang tepat ya karena memang prodi PGSD ya selain akan menghasilkan calon-calon guru profesional ya ini memang juga dalam dunia kerja ya ini peluang yang sangat besar dan saya berharap adik-adik sekalian yang bergabung dalam prodi PGSD ya baik di kelas toli-toli ataupun kelas pengembangan buol ya ini bisa sukses ya dan bisa berhasil menyelesaikan studinya ya dan bisa menjadi guru-guru sekolah dasar yang profesional dan menjadi aparat sipil negara. Insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan perkenalan program studi PGSD. Ya, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada hal-hal yang tidak dimengerti ataupun ingin diperjelas, ya bisa menghubungi ya, pengelola program studi secara langsung. Ya, demikian kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.